Lanjut kedua untuk raja kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Yang kedua itu Sultan Iskandar Muda adalah raja dari kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah di tahun 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya Aceh Darussalam menjadi pusat kejayaan. Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sultan Iskandar Muda sangat menantang penjajah. Ia menolak keinginan Belanda untuk memonopoli dan menguasai perdagangan di wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga adalah Sultan Agung, adalah raja kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam yang memerintah pada tahun 1631 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai seorang pemimpin yang menentang penjajah Belanda. Sultan Agung berusaha keras untuk mengusir VOC Belanda yang telah menduduki Batavia atau daerah Jakarta. Namun penyerbuan ini mengalami kegagalan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Yang keempat, Sultan Hasanuddin yang berasal dari kerajaan Makassar memerintah pada tahun 1653 sampai 1670. Kelima, ada Raden Patah, adalah pendiri sekaligus raja di kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah merupakan keturunan Raja Brawijaya V dari Majapahit. Selama Raden Patah memimpin kerajaan, ia dibantu oleh seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Ini termasuk ke dalam Wali Songo atau Wali 9 yang ada di daerah Jawa. Selama Raden Patah memimpin, pada masa pemerintahannya dibangun sebuah masjid yang sangat terkenal sampai sekarang. Masjid tersebut adalah Masjid Demak yang berdirikan pada tahun 1518. Raden Patah wafat dan digantikan oleh Pati Unus. Nah, selanjutnya kita masuk ke pahlawan revolusi. Tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Siapa yang tahu? Nah, beliau itu bernama Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional. Raden Maswewardi Sorjadiningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pribumi ini maksudnya masyarakat Indonesia yang memang mereka keterbatasan dalam segi ekonomi dan sebagainya. Nama aslinya itu adalah Raden Maswewardi Suryadiningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1885. Nah, karena hari kelahiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini tanggal 2 Mei, maka pemerintah itu menetapkan 2 Mei itu sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk menghormati, menghargai perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Di gambar itu ada 7 tokoh. Yang pertama Cut Nyakdin yang berasal dari Aceh. Ada yang berasal dari daerah kita Kalimantan Selatan, Pangeran Antasari. Ada Kapitan Patimura yang berasal dari Maluku. Ada Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara. Dan ada Dewi Sartika dari Jawa Barat. Dan ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Selanjutnya ada Silas Papare yang berasal dari Papua. Yang pertama Cut Nyakdin. Beliau adalah seorang pahlawan wanita nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan penjajah Belanda.